Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan mengenai al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kita sampai pada perkataan muallif, perkataan Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa qad ankara al-kafiruna al-ba'tha ba'da al-maut za'imina anna dhalika ghaira mumkin. Sungguh orang-orang kafir mengingkari kebangkitan setelah kematian. Mereka menyangka atau meyakini bahwa hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Wa hadza az-za'mu batilun, persangkaan ini adalah kebatilan. Dalla ala butlanihi asy-syar'u wal hissu wal aqlu. Ada tiga yang menunjukkan atas kebatilan keyakinan orang kafir ini. Yang pertama adalah dalil yang bersumber dari syariah. Kemudian petunjuk yang dihasilkan dari panca indera. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk yang dihasilkan dari akal. Disebutkan oleh Syekh di sini, amma syar'u faqad qala Allah Ta'ala. Adapun dalil syar'i yang membatalkan keyakinan orang-orang kafir bahwa kehidupan setelah kematian itu atau kebangkitan setelah kematian itu adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi, adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu mereka menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan pada hari kiamat. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bala, ya tentu, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kalian kelak akan benar-benar dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
ayat ini kepada mereka yang meyakini bahwa hari kebangkitan setelah kematian itu tidak ada, untuk menjawab kebatilan keyakinan mereka tentang hal itu. Waqad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati alaih. Kata Syekh selanjutnya, semua kitab-kitab samawiyah, semua kitab-kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan dari langit kepada seluruh para nabi dan para rasul, itu sepakat tentang kaitannya dengan mengabarkan keyakinan ini, bahwa kelak akan ada hari di mana manusia akan dibangkitkan setelah kematiannya. Ya, sehingga dari dalil syar'i, dalil yang bersumber dari kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, atau keterangan dari para rasul yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menyatakan bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa amal his, adapun dalil yang bersumber dari panca indera. Faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Sungguh Allah telah menampakkan kepada hamba-hambanya bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati di kehidupan dunia ini. Wa fi suratil Baqarah, termasuk juga dalam surat Al-Baqarah, ya, khamsata amtsilatin ala dzalik, disebutkan ada 5 contoh dalam hal ini. Namun sebelum kita baca contoh yang 5 ini, kalau kita perhatikan di tengah kehidupan kita, kadang kita menemukan ada orang itu yang telah meninggal dunia, jantungnya telah berhenti, nadinya sudah tidak berdenyut, kemudian tampak pada jasadnya itu pucat dan dingin, yang menandakan bahwa dia benar-benar sudah tiada, sudah mati. Tapi banyak kita dengarkan ada peristiwa setelah, ya, orang tersebut dimandikan, dikafani, mungkin, ya, belum dikuburkan, itu tiba-tiba dia kembali hidup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mungkin ada yang, ya, baru saja dikuburkan, keluar dari kuburnya, hidup kembali, yang orang sering menyebut dengan istilah apa, Pak? Mati suri, kan gitu ya. Itu bukan satu hal yang mustahil, dan bukan satu hal yang hanya sekedar isapan jempol sama bukan. Tapi memang kenyataan ada yang semacam ini. Ya, sampai kami pernah melihat di televisi itu ada orang yang pernah mengalami seperti ini, dihadirkan di sebuah acara talk show untuk menceritakan pengalamannya ketika dia mati suri ini, yang menunjukkan bahwasanya bagi Allah mudah untuk apa? Menghidupkan orang yang telah mati. Termasuk juga jika Allah menghendaki makhluk yang telah mati puluhan atau bahkan ratusan atau ribuan tahun sekalipun sudah menjadi tulang belulang dan hancur, itu Allah bisa mengembalikan menjadi utuh dan hidup. Dan Allah ceritakan di dalam, ya, Al-Quran, di antaranya, ya, diceritakan di beberapa tempat di dalam Al-Quran, seperti di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa peristiwa di mana Allah menghidupkan manusia setelah matinya. Seperti dicontohkan di sini, contoh yang pertama adalah kaumnya Nabi Musa. Ketika mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, dalam surat Al-Baqarah ayat 55 Allah mengabadikan perkataan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah secara nyata dengan kedua mata kami. Fa'amatahumullahu ta'ala, kata Syekh, Allah kemudian mematikan mereka, thumma ahyahum, kemudian menghidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala mukhatiban bani Israil, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan nyata, dengan kedua mata kami.
maka pada saat itu kalian disambar oleh petir, sedangkan kalian dalam keadaan melihat. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kematian kalian itu agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memilih dari Bani Israel, kaumnya itu, pilihlah di antara mereka orang-orang yang terbaik dari mereka. Untuk apa? Untuk diajak Nabi Musa untuk menemui Allah di Gunung Tursina, untuk mengambil perjanjian, ya, untuk mengambil kitab Taurat dan perjanjian, untuk mengamalkan kitab Taurat tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, namun ternyata kualitas orang terbaiknya Bani Israel itu sampai seperti ini gambarnya. Mereka sampai berani mengancam Rasulnya, kami nggak akan beriman kepadamu ya Musa, kecuali jika Tuhanmu itu menampakkan dirinya kepada kami dan kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kami. Mungkin timbul pertanyaan ya, kalau kita jeli dan sering membaca Al-Quran, kita mungkin bertanya-tanya, apa perbedaan permintaan Bani Israel ini untuk melihat Allah dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama pernah minta supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau Anda baca dalam Quran surat Al-A'raf, ya, Allah menceritakan di mulai dari ayat 143 sampai 145 itu ya. Itu ada kisah di mana Nabi Musa alaihissalam itu minta kepada Allah supaya dia bisa melihat Allah dengan secara langsung. Ya, Allah bercerita, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu, dan ketika Musa telah datang ya, untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya telah berfirman, berbicara kepadanya, qala, maka Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Kata Allah, qala lan tarani, Allah mengatakan kamu tidak akan pernah bisa melihatku, walakin unzur ilal jabal, akan tetapi coba nanti kau perhatikan gunung besar ini, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, apabila gunung itu tetap kokoh di tempatnya, maka kelak engkau akan bisa melihatku. Maka Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah tajalla itu menampakkan dirinya di hadapan gunung yang sangat besar itu, maka jadilah gunung itu hancur berkeping-keping, rata dengan tanah. Padahal sebelumnya ada gunung yang sangat besar dan kokoh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan ketika Musa melihat awalnya di hadapannya tadi itu ada gunung, sekarang kok tiba-tiba gunung yang besar sudah rata menjadi tanah, itu Musa ketakutan sampai tersungkur pingsan karenanya. Ya, falamma afaqa, maka ketika Musa telah tersadar dari pingsannya, qala, maka dia mengatakan, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dia mengatakan, maha suci engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, Musa minta melihat Allah secara langsung, Bani Israel tadi juga sama, minta kepada Musa untuk supaya Allah menampakkan dirinya kepada mereka supaya bisa melihat secara langsung. Namun kenapa yang menimpa Musa dan menimpa Bani Israel yang minta melihat Allah tadi itu kok berbeda? Kalau Musa, Allah hanya mengatakan kamu nggak akan bisa melihatku, tapi kalau memang kamu bersikeras ingin lihat saya, coba lihat gunung itu nanti. Kalau gunung itu nanti tetap kokoh berdiri, maka kamu bisa melihatku. Tapi ternyata hancur lebur, karena Allah itu kalau dia menampakkan diri kepada makhluknya di dunia ini,
dikala Allah masih menjadikan makhluk di dunia ini itu tidak memiliki kehidupan yang abadi, masih Allah ciptakan sebagai makhluk yang akan dan berpeluang besar untuk binasa, maka selama itu makhluk tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, dikala Allah menjadikan kita untuk bisa hidup selama-lamanya, disitulah kita nanti akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keagungan zat Allah itu menjadikan seluruh makhluk yang Allah tampakkan zatnya kepadanya itu hancur ya, selama masih hidup di dunia ini. Makanya Allah itu membuat hijab. Allah menciptakan hijab berupa cahaya yang terang, yang ketika Nabi SAW mi'raj ke langit, ketika itu Nabi ditanya, apakah anda melihat Rabbmu ya Rasulullah? Rasulullah hanya mengatakan, bagaimana saya bisa melihat Rabb sedangkan ada hijab yang sangat terang ya, cahaya yang aku lihat kala itu ya. Jadi Nabi tidak secara langsung melihat Allah, tapi melihat hijabnya Allah SWT berupa cahaya yang sangat terang. Karena Nabi sendiri mengatakan kalau Allah membuka hijabnya ya, maka akan hancur semua apa yang dilihat oleh Allah SWT dari makhluknya ini. Nah, Nabi Musa tidak mendapatkan azab dengan apa? Dengan diturunkan petir kepadanya. Tapi Bani Israel diturunkan petir kepadanya ketika minta melihat Allah SWT. Padahal sama-sama permintaannya melihat Allah. Nah, kalau kita perhatikan antara ayat yang Allah ceritakan mengenai permintaan Musa dengan ayat yang berkaitan dengan permintaan Bani Israel, ini ada perbedaan. Kalau tadi Bani Israel mengancam Musa, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Tuhanmu secara nyata dengan kedua mata kami. Nah, ini adalah apa? Pernyataan kufur. Sehingga pernyataan kufur ini diazab oleh Allah SWT. Sedangkan permintaan Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat secara langsung, ini tidak ada pernyataan kufurnya, tapi hanya sekedar keinginan Nabi Musa untuk bisa melihat Allah. Karena Nabi Musa itu kalimullah, seorang rasul yang bisa langsung diajak bicara oleh Allah SWT. Nabi Musa mendengarkan firman Allah, dan Nabi Musa bisa langsung berkomunikasi, ngomong langsung kepada Allah, langsung ditanggapi sama Allah ya. Jadi tentunya ya, kalau kita sebagai manusia biasa ketika terbiasa berbicara dengan seseorang gitu ya, ini orang saja ya, kita tidak bicara mengenai seperti Musa dengan Tuhannya, sesama orang saja, ketika kita ngobrol gini tapi kita belum pernah ketemu sama orangnya, ada keinginan tidak untuk menemui orangnya? Pasti punya keinginan. Apalagi kalau kita komunikasinya bagus ya, sekali-sekali kita pengen kopi darat lah, nah kan gitu ya. Masa kita ini ketemu di forum ya, medsos misalnya, nggak bisa saling mengenal secara langsung, nggak bisa tahu orangnya yang mana. Tentu ada keinginan untuk menemui kawan-kawan yang telah terjalin komunikasi dengan baik tapi belum pernah ketemu, kan begitu. Ini sama manusia, apalagi seorang rasul dengan Allah SWT ya. Tentu Musa alaihissalam sangat berkeinginan untuk bisa mengetahui Rabbnya yang biasa dia berbicara bersamanya. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah menyatakan kamu nggak bisa melihatku ya. Itu permintaan yang mustahil untukmu di dunia ini, karena tidak sanggup, justru akan membuat kamu binasa karena permintaanmu. Dan Nabi itu Pak, Masya Allah, ketika dia memohon kepada Allah didasari oleh al-jahalah, kebodohan, maka setelah dia mengetahui akibatnya, maka bersegera bertobat kepada Allah. Seperti ini Musa ini, dia minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah, tapi Allah mengatakan nggak mungkin kamu bisa melihatku, tapi coba kau lihat gunung itu. Setelah Allah bertajalli menampakkan dirinya di hadapan gunung, hancur lebur,
Maka Musa pada saat itu langsung menyadari bahwa permintaannya itu justru akan membinasakan dirinya, sampai membuat dia ini melihat gunung yang awalnya kokoh berdiri di tempatnya itu kemudian hancur berkeping-keping jadi tanah yang rata. Itu membuat dirinya ketakutan sampai membuat dia pingsan. Setelah dia tersadar, dia sadar dirinya bahwa dirinya telah meminta sesuatu yang salah. Seandainya Allah mengabulkan, baiklah aku tampakkan diriku kepadamu, hancur sudah Musa ini. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menolak permintaan Musa karena kebodohan Musa kala itu. Nah, disitulah kemudian Musa langsung bertobat kepada Allah. Subhanaka tubtu ilaik, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Sama dengan permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pernah memintakan ampunan untuk siapa? Putranya. Ya. Nabi Nuh mengatakan bahwa dia adalah putraku ya Allah. Ya. Ampunilah dia begini-begini. Tapi Allah mengatakan apa? Laisa min ahlik. Putramu itu bukan keluargamu. Ketika Allah sudah memutuskan hubungan antara bapak dan anak ini, ya, dan Nabi Nuh mendapatkan apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa permintaanmu ini permintaan yang tidak didasari ilmu. Maka Nabi Nuh alaihissalam langsung memohon ampun kepada Allah atas kebodohan dirinya ketika meminta hal ini. Jadi seorang nabi itu dia cepat sekali memperbaiki diri ketika dia salah, ya. Dan ini ada salah satu sifat terbaik yang bisa kita contoh ketika kita melakukan sebuah kesalahan, terutama kesalahan yang didasari oleh kebodohan. Ketika kita mendapatkan ilmu tentang kesalahan yang kita lakukan, maka kita tidak tetap berkutat di dalam kesalahan itu, segera untuk apa? Meninggalkan kesalahan tersebut. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi perbedaannya demikian. Kalau Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah bukan berdasarkan kekufuran, tapi kalau Bani Israel meminta kepada Musa agar Allah menampakkan diri kepada mereka, itu didasari oleh kekufuran dengan mengatakan lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Nah, di kisah ini setelah Allah kemudian menurunkan petir atau kilat yang menyambar mereka sampai kemudian mereka mati, maka kemudian Allah bangkitkan mereka, Allah hidupkan mereka kembali, ya. Allah bangkitkan mereka kembali setelah mereka mati. Nah, ini adalah contoh pertama di mana Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan itu dilihat kala itu oleh mereka Bani Israel yang tertimpa peristiwa ini atau berada dalam peristiwa ini. Kemudian contoh yang kedua adalah fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israil. Kisah pembunuhan yang terjadi di masa Bani Israel, yang kemudian karena pembunuhan itulah orang-orang Bani Israel itu saling bersengketa, saling berselisih tentangnya. Jadi dulu di masa Bani Israel itu, di masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang paman, dia tidak memiliki keturunan tapi dia memiliki keponakan. Si paman ini sudah tua tapi nggak mati-mati, dia punya harta yang banyak. Nah, keponakannya ini sangat berharap supaya cepat mati si paman ini agar dia mendapat warisan hartanya. Singkat cerita, karena pamannya nggak mati-mati dan si keponakan nggak sabar untuk mendapatkan warisan harta, maka dia pun membunuh si paman. Nah, ketika si paman ini dibunuh agar supaya si keponakan itu tidak diketahui sebagai pembunuhnya, maka jenazah si paman tersebut diletakkan di kampung yang lain. Di Bani Israel kan banyak ya, jumlah kaumnya kan banyak. Itu ada beberapa kampung itu Bani Israel. Nah, itu diletakkan di kampung yang lain dari kampungnya dia, diletakkan di depan rumah seseorang jenazahnya itu. Di malam hari dikala tidak ada orang yang melihat. Nah, setelah itu si keponakan ini keesokan paginya seolah-olah mencari pamannya. Ternyata geger ditemukan di salah satu rumah penduduk
Bani Israel itu di depan pintu rumahnya itu ada jenazah seseorang yang mati. Nah, si keponakan si pembunuh pamannya tersebut menuduh ya, untuk mengalihkan ya ini orang ya, anggapan orang bahwa si orang yang kedapatan ya mayatnya pamannya itu ada di rumahnya itu dituduh sebagai pembunuhnya. Nah, dia nggak terima, wong saya nggak membunuh kok, tiba-tiba ada jenazah ini di depan pintu rumah saya ya. Maka dia pun apa, menolak tuduhan tersebut. Akhirnya rame gitu ya, rame ya. Singkat cerita kemudian permasalahan ini dibawa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, diperintahkan agar supaya Bani Israel ini mencari sapi untuk disembelih. Nah, itu kisahnya Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah itu. Ya. Ketika mereka kemudian disuruh cari sapi, mereka banyak tanya kan gitu ya, sapi yang bagaimana, macam-macam. Padahal awal mula perintahnya hanya disuruh menyembelih seekor sapi saja, sapi betina. Nah, diceritakan di sini oleh Syekh ya Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa'amarahum Allah taala an yadhbahu baqaratan fayadribuhu bi ba'dihha. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, maka mereka diperintahkan untuk memukulkan bagian badan sapi tersebut kepada mayat yang mati ini. Liyukhbirahum biman qatalahu, untuk supaya mayat ini nanti hidup dan mengabarkan kepada mereka tentang siapa pembunuhnya. Ya, jadi Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk memotong sebagian badan daripada sapi betina tersebut, kemudian dipukulkan kepada mayat itu. Dengan izin Allah, Allah menghidupkan mayat tersebut, dia hidup dan kemudian mengabarkan tentang siapa yang membunuhnya, bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 72 sampai ayat 73, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang kisah ini. Allah mengatakan, wa idz qataltum, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, fadara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh di antaramu tentang siapa yang membunuh orang tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, tetapi Allah kemudian menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami mengatakan idribuhu, pukulkan oleh kalian sebagian daripada anggota badan sapi betina yang telah disembelih. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikian itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Pada saat itu langsung bangkit orang yang mati itu dan hidup. Ya. Seperti itulah Allah membangkitkan atau menghidupkan orang yang mati. Ya. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian menjadi orang yang memikirkannya, orang yang berakal. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, fi qissatil qaum alladzina kharaju min diyarihim firaran minal maut wa hum uluf. Ada kisah sekelompok kaum Bani Israel, mereka keluar dari negeri mereka, lari daripada kematian, dan jumlah mereka ribuan. Ini kisahnya ya, terjadi di masa Bani Israel di masa dahulu. Ketika itu negeri mereka ini ditimpa oleh penyakit menular yang sangat dahsyat. Istilahnya penyakit ta'un, wabah penyakit yang mematikan. Nah, dikala itu mereka takut sekali dengan wabah penyakit ini.
mereka pun dengan jumlah ribuan, kalau menurut riwayatnya Ibnu Abbas itu sampai kurang lebih 4.000 orang itu keluar dari negerinya untuk menyelamatkan diri dari penyakit tersebut. Tapi ternyata ya, ketika mereka melarikan diri dari penyakit karena takut mati, justru Allah membuat mereka mati. Allah ceritakan ya hal ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Dikatakan oleh Syekh, fa'amatahumullahu ta'ala, maka Allah mewafatkan, mematikan mereka, tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala, oleh karena itulah Allah ta'ala, dalam hal itulah Allah ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral maut. Ya, tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang mereka telah keluar dari negeri mereka sedangkan jumlah mereka itu uluf, ribuan, karena takut dari kematian. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kalian, kemudian ya hiduplah, ya, kemudian Allah menghidupkan mereka. Ya, ketika Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian, maka semua ribuan orang itu mati, tidak tersisa satupun. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Ya, jadi kalau Anda merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, itu ada kisah di sana. Jadi ketika ribuan orang ini mati, Pak, ribuan orang ini mati, sudah jadi tulang belulang, sudah benar-benar sudah mati gitu ya. Maka lewatlah seorang nabi, ini salah satu riwayat ya yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, seorang nabi yang bernama Hizqil atau siapa namanya ya, saya agak lupa namanya, agak sulit. Hizqil seingat saya. Nah, dia itu melihat ya ada bekas-bekas ya tertimbun orang mati yang jumlahnya banyak sekali. Nah, kemudian Nabi ini berdoa mohon kepada Allah agar menghidupkan semua orang itu. Ya, maka dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Allah mengumpulkan apa? Tulang belulangnya. Kemudian dari tulang belulang itu ya tersusun menjadi kerangka manusia. Kemudian mulai apa? Mulai Allah balut dia dengan ototnya, dengan apa namanya? Urat-uratnya dan seterusnya sampai terbungkus kulit, sampai dia hidup kembali seperti sedia kala. Ya. Ini kisah ini pernah terjadi di masa Bani Israel terdahulu. Ya, Allah mengatakan innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu memiliki karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak bersyukur. Ini Isya toh, Pak? Sudah masuk Isya? Belum. Nah, kemudian al-mithalur rabi', contoh yang keempat, fi qissatil ladzi marra 'ala qaryatin mayyitah fastab'ada an yuhyiha Allah taala fa amatahu Allah taala mi'ata sanah tsumma ahyahu. Jadi kisah yang keempat adalah kisah tentang lewatnya seorang nabi. Ini yang masyhur dalam riwayat-riwayat yang banyak itu diterangkan dia adalah Uzair. Uzair salah satu nabi dari Bani Israel, namanya Uzair. Nah, Uzair ini dia melewati suatu negeri. Ada yang mengatakan dia melewati salah satu atau negeri yang terdapat Baitul Maqdis, maksudnya di Palestina ya, dekat dengan Baitul Maqdis. Ada yang menceritakan demikian. Nah, dikala dia lewat di kota itu kota itu yang awalnya ada bangunan yang tinggi, banyak orang-orang yang hidup dan ramai di situ, tiba-tiba hancur berantakan semuanya dan banyak orang yang mati ya. Kenapa? Karena ada yang menceritakan bahwa dikala itu ada serangan dari kekaisaran Romawi Bizantium yang namanya Raja Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar ini menyerang Baitul Maqdis dan Bani Israel yang tinggal di situ itu mati, banyak yang mati dan gedung-gedungnya pada saat itu dihancurkan, hancur luluh. Nah, Uzair ini melewati tempat itu dan Uzair ini ya mengatakan bagaimana ya Allah itu menghidupkan
manusia yang sudah mati dan mengembalikan puing-puing yang hancur ini. Nah, ini. Di sini diceritakan ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Ini banyak kisahnya di surah Al-Baqarah karena berbicara mengenai Bani Israel. Bani Israel. Allah mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 259. Sudah 59. Ya, Allah mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang lewat di suatu qaryah, suatu desa atau suatu kota, wa hiya khawiyatun, sedangkan qaryah itu, daerah itu sudah kosong melompong, enggak ada penduduknya. Ya, khawiyatun ala urushiha. Jadi sudah roboh hingga menutupi apa? Reruntuhan-reruntuhan itu menutupi atap-atapnya. Maka dikala itu orang ini yang para ulama menyebutnya sebagai Nabi Uzair waktu itu mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana sih Allah menghidupkan kembali negeri yang hancur berantakan ini? Ya. Allah bisa menghidupkan apa? Orang-orang yang mati di negeri tersebut. Maka fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Maka Allah saat itu langsung mematikan si Uzair ini. Ya. Selama 100 tahun dia mati ini. Selama 100 tahun. Ya, tentu sudah hancur ya badannya 100 tahun ini. Kemudian thumma ba'athahu, kemudian Allah membangkitkannya kembali, menghidupkannya kembali. Qala kam labitha, Allah berfirman kepada Uzair, kam labitha, berapa lama kamu ya diwafatkan ini, tinggal ya mati di sini. Qala, dia mengatakan labithu yauman au ba'da yaum. Aku mati ini sehari atau setengah hari atau beberapa jam gitu saja. Ya, jadi Uzair ini sudah diwafatkan oleh Allah sampai 100 tahun, tapi Uzair merasakan apa? Dia mati itu sekitar 1 hari atau sekian jam saja. Ya, sekian jam saja. Qala, maka Allah berfirman bal labitha mi'ata amin, akan tetapi engkau itu mati selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Jadi Allah ingin menunjukkan bagaimana kekuasaannya terhadap makhluknya. Allah perintahkan Uzair itu untuk memperhatikan kepada makanan dan minumannya. Perhatikan kepada makanan dan minumanmu. Lam yatasannah, tidak ada yang hancur, tidak ada yang rusak. Jadi kalau baca dalam tafsir itu ada yang menerangkan bahwa Uzair itu membawa buah-buahan dan minuman sari buah serta beberapa makanan, yang mana ketika dia mati selama 100 tahun itu harusnya makanan buah-buahan itu hancur gitu kan. Ada kalau tidak salah buah kurma, buah tin sama apa gitu ya, diceritakan dalam tafsir itu. Buah anggur. Seharusnya buah-buahan itu membusuk, nggak butuh waktu 100 tahun, hanya beberapa hari harusnya sudah rusak dan busuk. Minumannya pun juga begitu. Tapi dengan izin Allah, Allah menjadikan makanan dan minumannya itu tidak membusuk, tetap seperti sedia kala. Wanzur ila himarik, dan perhatikan kepada keledaimu. Keledainya sudah hancur jadi tulang belulang. Ya, sudah mati jadi tulang belulang. Ya. Ini menandakan bahwa apa? Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu itu tetap bisa abadi, dan Allah juga berkuasa untuk bisa mematikan makhluk yang hidup. Tapi setelah itu Allah kemudian apa? Menghidupkan kembali keledainya. Keledainya yang hancur, yang mati bersama dia itu selama 100 tahun, Allah ciptakan kembali. Dan dikala Allah menciptakan kembali itu, Uzair melihat prosesnya. Mulai dari Allah meniupkan apa? Mendatangkan angin, ya. Kemudian tulang belulang itu dipersatukan oleh Allah sehingga tersusun menjadi kerangka keledai.
Kemudian mulai Allah mendatangkan ototnya, uratnya, darahnya, sampai kulitnya, sampai kemudian dia kembali utuh seperti sedia kala. Itu Uzair melihat dengan kedua matanya. Sebagai jawaban Allah atas apa yang pernah dia tanyakan sebelum dia dimatikan oleh Allah SWT. Jadi dia merasa ya sudah dimatikan 100 tahun, dihidupkan, terus dia melihat prosesnya, melihat apa? Keledai yang sudah hancur tinggal tulang belulang yang kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Isa ya. Oh ya, silakan adzan dulu. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 259 ini. Wanzur ila himarik, ya, dan perhatikan kepada keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami menjadikan engkau sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ya, karena apa? Karena dia telah diwafatkan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, dan perhatikan kepada tulang belulang keledaimu tadi itu, bagaimana kami mengumpulkannya kemudian kami membalutnya dengan daging. Jadi proses itu semuanya itu dipertontonkan oleh Allah, diperlihatkan langsung di hadapan Uzair bagaimana Allah itu merangkai kembali gitu ya. Keledai yang sudah hancur lebur itu menjadi keledai yang utuh dan hidup kembali. Falamma tabayyana lahu, maka ketika sudah jelas tampak bagaimana keagungan Allah dalam menciptakan atau membangkitkan kembali makhluk yang mati menjadi hidup kembali, maka qala Uzair mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang keempat. Kemudian kisah yang kelima, fi qissati Ibrahim al-Khalil. Jadi kisah Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, ketika beliau meminta kepada Allah Ta'ala untuk supaya Allah menampakkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih 4 burung dan memisahkan bagian-bagian burung itu di berbagai macam penjuru di gunung ya serta sekitarnya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk memanggil kembali burung-burung yang telah dipotong-potong tersebut. Fatal ta'imal ajza' ba'da ila ba'din, maka kemudian bagian-bagian yang telah dipotong-potong yang disebarkan di berbagai macam penjuru itu saling mendekat, semuanya saling mendekat, kemudian tersusun kembali satu dengan yang lain, dan kemudian burung itu mendatangi Nabiullah Ibrahim sambil berjalan. Ya, kisahnya diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbku, wahai Rabbku, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kau tidak beriman? Maksudnya kau tidak beriman dengan kekuasaanku untuk menghidupkan yang mati. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengatakan, tentu aku beriman ya Allah, akan tetapi agar hatiku merasa tentram di dalamnya. Maksudnya apa di sini, Pak? Nabiullah Ibrahim itu ingin meningkatkan grade keimanannya dari yang awalnya itu ilmu yakin, ingin sampai pada tingkatan yang namanya ainul yakin. Kalau ilmu yakin itu didasari oleh wahyu, didasari oleh ilmu pengetahuan, tapi belum lihat realnya, nah gitu. Belum lihat real nyatanya itu seperti apa. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan untuk naik grade imannya itu dengan ainul yakin ini. Nah, maka kemudian apa? Allah perintahkan, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Maka ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memotong bagian-bagian burung tersebut, kemudian memisahkannya di berbagai macam penjuru. Kemudian Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim memanggil burung-burung itu, maka
potongan-potongan badannya itu kemudian saling mendekat, menyatu, kemudian hidup kembali, dan kemudian datang menuju kepada seruan Ibrahim dengan berjalan. Nah, itu baru Nabi Ibrahim melihat secara langsung, meningkat dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Dan selayaknya kita sebagai hamba Allah itu meneladani Nabi Allah Ibrahim ini, Pak. Bukan kita minta kepada Allah, ya Allah tampakkan kepadaku apa? Makhluk yang mati, bagaimana caranya kau menghidupkannya. Tidak perlu kita berdoa seperti ini. Tapi maksudnya di sini adalah kita bersikap seperti sikapnya Nabi Allah Ibrahim untuk senantiasa menambah keimanan. Nah, ya, makanya ada doa itu, doa yang dipanjatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Kata Abdullah bin Mas'ud, seingat saya radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkan kepadaku, Allahumma zidni imanan, ya Allah tambahkan kepadaku iman, wa yaqinan dan keyakinan, wa fiqha dan fikih, pemahaman terhadap agama. Karena tiga hal inilah yang harus selalu kita minta untuk ditambah. Karena dengan iman dan keyakinan yang semakin bertambah serta ilmu yang semakin dalam, semakin luas, maka semakin kita kokoh di atas as-siratal mustaqim. Semakin kita kokoh di atas jalan yang lurus. Wa'alam anna Allah azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kata Syekh, fahadhi amthilatun hisiyatun waqi'ah. Ini adalah contoh-contoh yang bisa diindra, ya, peristiwa tersebut secara nyata. Tadullu ala imkani ihya'il mauta, yang menunjukkan atas kemampuan Allah dalam menghidupkan yang mati. Waqad sabaqatil isyaratu ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayati Isa bin Maryam fi ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim bi'idznillah ta'ala. Sungguh telah berlalu ya isyarat kepada apa yang Allah jadikan hal itu merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah kepada Isa bin Maryam dalam menghidupkan yang mati dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah dalil-dalil yang membuktikan bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati, dan kebangkitan setelah kematian itu adalah satu hal yang hak. Nah, terakhir di sini disebutkan berkaitan dengan dalil akal. Disebutkan ada dua sisi. Sisi yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Annallaha ta'ala fatirus samawati wal ard wa ma fihima khaliqihima ibtidaan wal qadir ala ibtida'il khalqi la yu'jiz an i'adatihi." Bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi beserta segala apa yang ada di dalam keduanya. Allah yang menciptakannya pertama kali, permulaan, ya. Dan yang mampu untuk menciptakan makhluk secara permulaan di awal tentu tidak merasa lemah untuk mengulang penciptaannya untuk yang kedua kalinya. Secara logis itu diterima. Kalau ada seseorang misalnya dia menciptakan sebuah barang gitu ya, sebuah benda, dialah pertama kali yang menemukan dan menciptakannya. Nah, kalau dia diminta untuk mengulang lagi membuatnya, katakanlah benda itu kemudian diprotoli malih gitu ya, dirusak lagi misal gitu, terus dia disuruh memperbaiki atau disuruh membuat ulang seperti dia buat sebelumnya, maka karena dia sudah membuatnya dan dia yang mengetahui cara membuatnya dengan detail, maka dia tidak sulit bagi dia untuk apa? Mengulang penciptaan untuk yang kedua kalinya. Itu manusia gitu ya. Lah apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya enggak ada. Yang sebelumnya enggak ada bahannya, yang sebelumnya enggak pernah ada contohnya, Allah bisa hadirkan. Tentunya ya, ketika Allah membinasakan semua itu dan Allah ingin mengulanginya lagi, itu lebih mudah. Kenapa? Karena contohnya, patternnya itu sudah ada, gitu ya. Patronnya sudah ada. Terus bahannya bisa ya diketahui kan gitu. Desainnya pun sudah diketahui kan gitu. Sehingga untuk mengulang menciptakan langit dan bumi lagi misal gitu ya, atau menciptakan manusia baru,
setelah hancur ya berkeping-keping, maka itu tidak sulit bagi Allah. Meskipun keduanya tentu tidak sulit bagi Allah SWT, baik menciptakan di awal mula atau mengulangi penciptaan yang sudah pernah Dia ciptakan. Itu tidak sulit bagi Allah kedua-duanya ya. Tapi bagi akal itu hal yang diterima, bahkan lebih mudah untuk menjadi atau untuk mengulangi penciptaan daripada menjadikan penciptaan itu di awal mulanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang telah memulai penciptaannya, yang memulai permulaan penciptaannya, kemudian dialah yang mengulanginya, dan mengulanginya itu lebih mudah atasnya ya. Meskipun keduanya sekali lagi mudah bagi Allah, namun secara akal mengulangi penciptaan itu jauh lebih mudah daripada mengawalinya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengulanginya ya, wa'dan alaina, sebagai sesuatu yang pasti, yang wajib bagi kami untuk mewujudkannya. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan mengerjakannya. Wa qala amiran birraddi ala man ankara ihya al-'idham wa hiya ramim. Allah berfirman kepada orang yang mengingkari Allah menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Ketika itu ada salah satu tokoh musyrik Quraisy mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur ini menjadi utuh kembali. Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 79 untuk menjawab perkataan mereka, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad kepada mereka, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah Tuhan yang pertama kali menciptakannya. Yang pertama kali menciptakan makhluk tersebut sebelum hancur menjadi tulang belulang ini. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Dia adalah Tuhan yang Maha mengetahui kepada tiap-tiap makhluknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal arda takunu maitatan hamidatan laisa fiha syajara khadra fayanzilu 'alaiha al-matar fatahtazu khadra hayatan fiha min kulli zawjin bahij wal qadir 'ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun 'ala ihya'il amwat. Jadi disebutkan di sini bahwasanya bumi yang awalnya mati kering gersang, tidak ada pepohonan hijau yang tumbuh, kemudian Allah menurunkan hujan atasnya, maka tiba-tiba menjadi menghijau. Yang kering kerontang bisa tumbuh tanaman-tanaman hijau setelah hujan itu turun ya. Kemudian bermunculan berbagai macam tanaman-tanaman. Dikatakan oleh Syekh, wal qadir ala ihya'iha, Tuhan yang mampu untuk menghidupkan tanah yang kering tersebut setelah kondisi keringnya, qadirun ala ihya'il amwat, maka tentu Dia memiliki kekuasaan untuk menghidupkan yang telah mati. Ya, di dalam Quran surah Fussilat Allah mengatakan ayat 39. Dalam Quran surah Fussilat ayat 39. Allah berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau melihat bumi yang awalnya itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya ihtazzat wa rabat, maka akan dia tanah itu akan bergerak ini maksudnya adalah mengeluarkan tanaman-tanamannya dan menjadi subur. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta, sesungguhnya yang bisa menghidupkan tanah yang gersang tersebut benar-benar Dialah yang mampu menghidupkan orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk juga dalam Quran surat Qaf ayat 9 sampai 11. Ini terakhir kita baca ayat 9 sampai 11. Allah mengatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah,
lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadhid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba Allah. Wa ahyaina bihi baldatan maita, dan kata Allah, kami hidupkan dengan air itu negeri yang tandus, negeri yang sudah mati nih, yang kering kerontang, yang tandus ini. Kadzalikal khuruj, seperti itulah kelak terjadinya kebangkitan manusia dari kuburnya. Ya, sebagaimana Allah bisa menghidupkan bumi yang kering tandus, yang tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, dengan izin Allah, Allah turunkan hujan dan Allah menjadikan tanah itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, bisa menjadi hijau dan subur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk penjelasan berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.